Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Donald Devi Amdanata. Saya merupakan dosen dari Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan. Namun sebelum itu saya akan coba menyampaikan visi dan misi dari kampus atau universitas tempat saya mengajar, karena visi dan misi ini memberikan pengaruh terhadap kami sebagai dosen dalam mengajar di sehari-harinya. Adapun visi dan misi dari Universitas Lancang Kuning adalah menjadi universitas unggul di tingkat nasional berlandaskan budaya Melayu pada tahun 2030. Sedangkan misi dari Universitas Lancang Kuning adalah meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan kompetitif berskala nasional. Yang kedua, melakukan penelitian dalam rangka menumbuh kembangkan ipteks dan budaya. Ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyebarluaskan ipteks dan budaya. Keempat, menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, kami di Unilab juga memiliki value yang kami anut dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu religius, yang kedua jujur, yang ketiga visioner, keempat bijaksana, kelima disiplin, enam bermartabat, dan tujuh kerjasama. Itulah 7 value yang Universitas Lancang Kuning anut dalam proses pembelajaran setiap harinya. Baiklah, sekarang saya akan menyajikan atau memaparkan rancangan pembelajaran semester saya untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Kedua, time value of money. Ketiga, capital budgeting. Keempat, capital structure and dividend policy. Kelima, working capital management. Keenam, debt financing. Ketujuh, merger dan akuisisi. Kedelapan, tata kelola perusahaan. Dan terakhir, kebangkrutan, reorganisasi, dan likuidasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perusahaan sebagai suatu sistem finansial dan pasar modal sebagai tempat untuk mendapatkan dana. Kedua, mahasiswa mampu memperagakan penggunaan berbagai metode perhitungan nilai uang dalam keputusan pengelolaan dana. Ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah studi kasus, analisis investasi, dan manajemen risiko secara soft skill maupun hard skill dengan menggunakan berbagai aplikasi bisnis, minimal penggunaan aplikasi Excel atau program Excel yang mudah atau bisa didapatkan secara luas. Adapun bahan utama kita untuk bahan utama saya atau sumber atau rujukan utama saya dalam mengajar mata kuliah manajemen keuangan adalah buku yang saya pegang, yaitu adalah buku karangan atau karya dari Brigham dan Earhart tahun 2014 yang berjudul Financial Management Theory and Practice. Kemudian yang kedua yaitu buku yang ditulis oleh Brigham juga, yaitu Brigham dan Houston, yang berjudul Fundamentals of Financial Management. Kemudian mengenai rujukan, saya tidak memaksakan kepada mahasiswa terhadap rujukan tersebut ini. Jadi mahasiswa boleh bebas menggunakan berbagai macam rujukan yang bisa digunakan dalam pembelajaran dalam perkuliahan nantinya. Kemudian untuk media pembelajaran, kita menggunakan media Zoom, menggunakan PowerPoint, kemudian e-book, kemudian video yang dihasilkan berbagai macam lembaga konsultan keuangan yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Kemudian tentu saja program Excel yang relatif mudah didapat oleh mahasiswa, dan kebanyakan mahasiswa juga sudah paham menggunakan program-program Excel. Saya juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas atau pembelajaran nantinya, dan juga untuk adanya sebuah upaya mahasiswa untuk mencari secara mandiri materi-materi yang ada, yaitu saya meminta mahasiswa untuk membuat ada 2 tugas yang dibuat oleh mahasiswa.
tugas secara garis besar, yaitu tugas mandiri atau tugas individu dan tugas per kelompok. Adapun tugas individu, saya menugaskan kepada mahasiswa dengan pola 3-4, ya. Artinya dalam 3 pertemuan mahasiswa membuat satu tugas dan begitu seterusnya. Kemudian untuk tugas kelompok nantinya akan digunakan untuk sebagai bahan materi diskusi dengan masing-masing kelompok, diberikan tema yang sama dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil tugas mereka di dalam kelas. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah saya menerapkan ada student center learning. Di sini saya membagi tiga metode dalam tiga tahap gitu ya. Pada pertemuan pertama dan hingga pertemuan kedua itu kita akan lebih banyak ke ceramah dan tanya jawab. Dikarenakan pada pertemuan pertama dan kedua kita akan saya memberikan kepada penyajian materi perkuliahan manajemen keuangan secara menyeluruh, secara umum, dan diharapkan mahasiswa dari situ bisa termotivasi untuk mencari atau untuk mempelajari manajemen keuangan bab-bab materi-materi yang saya sampaikan tersebut secara lebih mandiri. Nah, tentu saja setelah saya memberikan arahan-arahan yang untuk mereka mencari bahan-bahan tersebut. Kemudian setelah pada minggu pertama dan minggu kedua setelah ini bertanya jawab dan berdiskusi dengan mahasiswa mengenai perkuliahan mata kuliah. Kemudian pada pekan selanjutnya, pada pertemuan ketiga hingga ke pertemuan ke-12 atau pertemuan 12, kita akan lebih banyak kepada demonstrasi, ya, di mana mahasiswa saya akan ajak itu untuk langsung menghitung menghitung rumus-rumus, menghitung konsep-konsep di keuangan itu dengan secara langsung, ya. Karena di pengalaman saya sebelumnya banyak sekali mahasiswa yang mereka belajar secara teori di kampus tapi tidak mendapatkan sejak praktek yang bagaimana di dunia nyatanya. Jadi sebenarnya sebelum saya menjadi dosen, saya juga dulu adalah praktisi. Saya menjadi manajer keuangan. Terakhir jabatan saya ada jabatan manajemen keuangan di sebuah perusahaan. Nah, dari bekal dari situ praktisi tersebut, saya mendapatkan berbagai macam ilmu praktis yang dari situ saya bisa memberikan kepada mahasiswa saya di kampus untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu tersebut, selain juga mereka mempelajari secara teorinya. Jadi saya kombinasikan antara teori yang rumus-rumus yang ada, khususnya rumus-rumus keuangan, misalnya seperti time value of money, yang bicarakan tentang future value atau present value. Di dalam perkuliahan saya akan langsung ajak mahasiswa menghitung secara demonstrasi perkuliahan tersebut, sehingga mahasiswa mengerti penggunaan aplikasi secara modern dan juga mengerti rumus-rumus yang telah ada sejak dulu. Kemudian pada metode yang ketiga, itu pada pertemuan ke-13, 14, dan 15, itu saya menerapkan diskusi, forum group discussion. Jadi tugas kelompok yang telah diberikan di awal, di sini mahasiswa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, dan mereka akan mempresentasikan makalah mereka. Makalahnya sudah saya tentukan temanya, yang intinya temanya itu adalah perbandingan antara keuangan di sebelum era industri 4.0 kemudian pada era keuangan pada era 4.0. Tentu saja di semuanya itu adalah tema besarnya. Kemudian mahasiswa diharapkan bisa meramu tema tersebut dengan yang sesuai dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Baiklah, demikian tadi pemaparan saya tentang rancangan pembelajaran semester saya untuk mata kuliah manajemen keuangan. Dan selanjutnya saya akan memutarkan video ketika saya mengajar mahasiswa di kelas bab tentang time value of money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajmain. Raditu bil rabba bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul.
Baiklah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bertemu ya dalam perkuliahan kita, perkuliahan manajemen keuangan pertemuan ketiga, dan di mana nanti sesuai dengan janji saya minggu lalu, ya, pekan lalu, kita pada hari ini kita akan menghitung atau mempelajari yang namanya time value of money, ya, atau nilai waktu dari uang, ya, atau nilai waktu uang. Tapi biasanya memang sering disebut dengan time value of money. Oke, di sini ada time value of money. Nah, bisa lihat semua ya. Di sini time value of money, nilai waktu dan ini nilai waktu uang. Ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, uang ini sebetulnya sudah kita apa namanya itu, udah makanan kita sehari-hari ya, makanan kita sehari-hari soal uang ini tadi. Kita kayaknya hampir setiap saat kita berinteraksi dengan uang, berhubungan dengan uang terus gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya kita menghitung-hitung uang itu bukan masalah sebetulnya. Nah, cuma kita dalam perkuliahan kita agak takut. Nah, mengapa? Ya karena kita tidak mengambil kemudahan dalam perkuliahan tersebut tadi. Ya. Kita hanya belajar teori-teori, lihat rumus, kita sudah ini. Nah, oke. Jadi konsep dari time value of money tadi adalah secara mudahnya seperti ini ya, bisa kita baca di sini ya. Nilai uang pada waktu sekarang itu lebih tinggi daripada nilai uang yang di masa yang akan datang ya. Dan logikanya ini tertutup nih, sorry. Nah, logikanya uang yang diterima sekarang dapat digunakan untuk kegiatan investasi dan yang memungkinkan mendapatkan keuntungan atau untuk kepentingan konsumsi yang bisa dipenuhi. Jadi kalau kita pegang uang sekarang itu ada beberapa kelebihannya, yaitu kita bisa kita bisa menikmati uang tersebut, gitu kan? Kita misalnya bisa beli makanan, bisa beli barang, atau bisa beli jasa dan lain-lain. Nah, cuma itu tadi kadang kita punya kita itu kelebihan uang kadang ya. Ini karena prinsip ekonomi itu, kalau misalnya kita kelebihan uang, maka uang yang sisa yang tidak kita kan punya pendapatan itu akan kita belanjakan. Nah, kemudian kita belanjakan itu ada sisanya ya. Kecuali kalau pendapatan kita kecil gitu ya, pengeluaran besar, nah, itu lain hal lah. Nah, jadi sini kita akan konsepnya ada kelebihan pendapatan. Nah, kelebihan pendapatan itu kita apakan gitu. Nah, jadi dalam ekonomi atau dalam ekonomi gitu, uang yang kelebihan itu dianjurkan untuk disimpan ya, disimpan atau untuk diinvestasikan. Nah, jadi karena nilai yang sekarang itu dengan nilai yang akan datang itu adalah berbeda. Nah, nilai uang 1 juta sekarang itu dengan uang 1,10 juta yang akan datang itu sudah berbeda ya. Nah, bagi saya yang dulu misalnya kuliah di tahun 2000-an gitu ya, itu nilai uangnya udah berbeda dengan sekarang gitu. Sebagai ilustrasi ya, jika 10 tahun lalu dengan uang 1 juta kita sudah bisa membeli motor Honda ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian uang 10 juta itu, uang 1 juta itu tidak bisa untuk beli motor, malah bisanya untuk membeli rodanya saja gitu. Kemudian 10 tahun yang akan datang lagi, cuma bisa untuk membeli helmnya saja gitu. Jadi ini beberapa contoh adanya perubahan peningkatan nilai uang itu tadi. Nah, makanya kalau misalnya kita punya uang kelebihan uang, yaitu memang diusahakan jangan disimpan tapi diinvestasikan. Nah, inilah konsep dari time value of money itu tadi. Jadi dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika kita punya uang yang lebih, jangan kita simpan di dalam rumah gitu ya, atau dalam berangkas atau lain-lain. Tapi usahakan kita putar, ya, sehingga dia akan menjadi lebih bernilai. Nah, perhitungan nilai waktu uang itu ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini kita akan pelajari dua saja, yaitu yang kedua dan yang ketiga, yaitu nilai masa depan dan nilai sekarang. Ya. Future value adalah nilai di masa yang mendatang dari uang yang ada sekarang. Ya. Nah, jadi ini saya bilang tadi, kita punya uang 1 juta, nilai di masa depannya itu berapa gitu ya. Atau penjumlahan dari uang daripada permulaan periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Jadi akan ada pertambahan-pertambahan selama periode-periode berjalan tersebut. Nah, yang kita takutkan itu banyak mahasiswa takut yaitu adalah ini ada rumusnya, ya. Nah, ya. Tapi ini kalau kita praktekkan kita bisa dapat ini. Karena kalau kita ke bank atau apa kan, kita pasti akan berhadapan dengan ini juga sebetulnya. Cuma orang banknya nggak sibuk-sibuk diambil kertas ngitung bunga ini enggak ya. Dia sudah praktis saja pakai komputer gitu.
Makanya dari minggu lalu saya pesankan kita siapkan ini ya, siapkan apa namanya itu komputer, kalau yang punya komputer, laptop ya, dan kita praktek secara ini, secara praktek. Oke, future value dapat dihitung dengan konsep bunga majemuk ya, atau bunga berbunga ya. Nah, ini makanya saya bilang tadi kita nggak bahas dulu masalah riba, hukum macam-macamnya. Kita ambil konsepnya dulu. Dengan asumsi bunga atau tingkatan keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak diambil ya, atau tidak konsumsi, tetapi diinvestasikan kembali. Jadi kita punya 10 juta, kemudian 10 juta itu dia bertambah, ya, kemudian kita terus investasikan terus, sehingga nanti akan terus bertambah. Nah, ilustrasi tersebut digambarkan dengan rumus ya, VFN sama dengan PF dalam kurung 1 tambah I pangkat dalam kurung pangkat N ya. Di mana penjelasan rumusnya adalah ya VVN ya, atau future value periode ke N ini maksudnya misalnya 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, kemudian present value itu adalah nilai sekarangnya, kemudian suku bunga ya, kemudian N itu adalah periode. Periode ini misalnya itu tadi setahun atau 2 tahun. Oke, secara konsep itu ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke ini, ke aplikasinya ya, aplikasi dari ini tadi. Oke, sekarang kita praktekkan ke Excel ya. Excel. Bagi yang sudah punya di depan komputer, silakan dibuka Excel. Saya akan juga share di sini tentang Excel ya. Oke, di sini ada Excel saya tampilkan. Oke, nah kita ambil sebuah contoh ya, sebuah contoh. Kita punya uang misalnya, silakan dipraktekkan ya. Misalnya kita punya uang sekarang itu adalah 10 juta rupiah ya. Ambil contoh 10 juta rupiah. Uang yang kita pegang itu sejumlah 10 juta rupiah. Oke, 10 juta rupiah. Kemudian kita anggap suku bunga, ya, suku bunganya itu bunga ya, bunganya itu kita anggap 5% atau 6%, 5% lah biar mudah ya, 5%. Bunganya 5%. Kemudian kita memutuskan uang ini kita investasikan, ya, investasikan gitu, investasikan di bank, dari mana gitu ya. Nah, investasinya itu jangka waktunya ya, jangka waktunya itu kita anggaplah misalnya 7 tahun. Nah, jadi ini adalah informasi informasi ini ya, keuangan kita gitu dalam tahun. Oke. Nah, sekarang ini kita ingin tanya berapa future value dari uang kita ini tadi, kita 7 tahun yang akan datang ya. PF-nya berapa gitu, future value-nya ya. Future value. Berapa future value yang dia akan datang. Nah, ini kita nggak akan lama hitungnya ya. Kita paling beberapa menit sudah selesai ya. Nah, jadi kita bisa praktekkan. Pertama kita klik dulu ya. Kita klik ini. Di dalam Excel itu ada namanya rumus ya. Di atas itu ada rumus nih. Nah, tekan rumus. Udah? Oke, silakan apanya dihidupkan aja biar ini. Karena ini nggak pakai apa itu mic-nya ya. Nah, jadi dia bisa langsung tanya kalau misalnya ada kesalahan atau apa gitu. Oke, sekarang kita ingin tahu berapa future value-nya. Nah, sekarang kita tekan itu finansial ya, atau rumus ya. Rumus sudah tekan ya, misalnya dari beranda, ya dari home atau apa, kita tekan rumus. Beberapa komputer mungkin menyebutnya formula ya. Nah. Oke, sudah kita tekan rumus, kita lalu tekan ini, finansial, ya, atau keuangan kalau beberapa bagian, atau finance di komputer. Kita tekan itu,
Nah, kemudian ini ada banyak pilihan rumus. Ya, kita pilih yang VF ya, VF kan ya, VF future value. Nah, kita tekan future value, nampak ya? Semuanya nampak di share saya ya. Nampak? Pak Yusendri nampak ya? Pak Yusendri nampak ya? Oke. Oke, setelah itu kita ketik aja ini future value ya. Nah. Oke. Nah, setelah kita tekan future value, maka kita akan lihat tampilan rumus ya. Kalau yang dia Excel lama itu dia munculnya di tengah. Kalau yang di Excel yang baru itu dia munculnya di samping. Nah, oke. Nah, di sini apa namanya? Ada red ya, future value ada red. Red ini adalah bunga ya. Kemudian NPER ini apa namanya? Periode ya. Kalau kita arahkan kursor di situ dia muncul ininya. Total jumlah periode pembayaran ya. Kemudian ada PMT. PMT ini pembayaran tiap bunga sebetulnya, tapi ini sekarang ini kita abaikan. Nah, nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita pakai. Kemudian PF ya. Saya bingung nih, PF atau PV. PV ya. Nah, PV. PF. Oh, itulah ya. Ini menunjukkan present value atau nilai sekarang dari uang yang kita pegang itu tadi. Nah, di bawah ini juga ada ininya, keterangannya ya. Kalau misalnya ragu, di bawahnya itu bisa kita atur ininya, bisa muncul keterangannya. Nah, sekarang kita ingin cari future value. Nah, kita arahkan kursor kita itu ke ini, ke red ya. Red itu artinya bunga ya. Kita klik aja. Nah, nanti muncul di sini dia B3 ya. Ini B3 ini menunjukkan kolom B kemudian baris 3 ya, B3. Nah, kemudian yang untuk NPER ini dia adalah tadi apa? Gimana Pak Jumarno tadi NPER apa? Investasi apa rednya Pak? Jangka waktu ya, jangka waktunya. Nah, jangka waktu ini tadi apa namanya itu? Jangka waktu ini tadi kita arahkan aja ke sini ya, langsung klik ya Pak. Ke ini, ke jangka waktu nih ya. Langsung klik. Kita klik lagi jangka waktu. Jadi dengan jangka waktu sorry. Salah ya. Red ini di per bunga ya. Kemudian di sini kita klik dulu sini ya di NPER. Kemudian kita arahkan di jangka waktu. Nah, kemudian di PMT ini kita kosong aja ya karena kita nggak pakai. Kemudian present value ini kita klik ya. Pasti kita klik di situ muncul kursornya. Kita arahkan ya di uang ya. Uang kita yang pegang itu. Nah. Nah, sekarang kita tinggal selesai aja tulis nih, selesai atau finish ya. Oke. Muncullah uang atau uang kita di 7 tahun yang akan datang. Minusnya kita abaikan ya. Jadi nilai uang kita itu adalah sebesar 14 juta rupiah. Nah, mungkin demikian perkuliahan kita dan saya rasa semua bisa bisa mengikuti perkuliahan ini dan bisa mengerti dan bisa tercapai tujuan dari pembelajaran kuliah ini. Jadi sehingga walaupun kita tidak mungkin kuasai rumusnya, tapi kita menguasai metodenya ya, metode secara Excel-nya. Oke, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi pemutaran video mengajar saya di kelas dan demikian semoga video kali ini bisa memberikan manfaat pada diri saya sendiri dan juga kepada masyarakat, kepada dosen-dosen lain dan pada mahasiswa. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.